Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Afif Muakkab ingin menjelaskan sedikit pengertian tentang tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seseorang tunarungu juga terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga tunanetra juga dapat mengakibatkan seseorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kekurangan sedangkan rungu adalah pendengaran. Istilah lain yang menyebutkan mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, dan kurang dengar atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar suara. Pada umumnya, pada saat berkomunikasi barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan pendidikan khusus. Hal yang diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi. Contoh berbicara dengan antara seseorang dengan yang satunya. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain, dan arena tidak dapat mengerti bahwa secara lisan atau moral. Adapun yang kedua itu adalah jenis-jenis tunarungu. Yang pertama itu adalah menurut Melinda terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu dan bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua adalah tuli. Tuli yaitu merupakan mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga adalah tuli total, yaitu yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak dan mempersepsikan dan mengembangkan bicaranya. Baik, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan tentang materi tunarungu yang tentang pendengaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.